Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya CGP Angkatan ke-7 Serdang Bedagai, bernama Muhammad Soehra, bertugas di SD 1053964 Kecamatan Bintang Bayu. Adapun fasil saya yaitu Ibu Aslamia dan pengajar praktek yaitu Ibu Sri Wahyuni Borogultom. Saya bertugas dalam kegiatan coaching kali ini yaitu sebagai pengamat. Ya, selanjutnya Kak Sasna. Perkenalkan, nama saya Sasna Ginting. Saya mengajar di SD 104285 Saranggi Tingkahan, Kecamatan Bintang Bayu. Dan saya adalah calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Dan kami juga memiliki Ibu Fasil, Ibu Aslamia, dan pengajar praktik kami adalah Ibu Sari Dewi Nuni Winarti. Dan saya di sini sebagai CUPS untuk Pak Hendra. Perkenalkan, nama saya Nur Maharani Purba. Saya bertugas di SD 104285 Saranggi Tingkahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Saya adalah CGP Angkatan 7. Ibu Fasil saya Ibu Aslamia, dan pengajar praktik saya Ibu Dewi Sri Wahyuni Gultom. Di sini saya bertugas sebagai coach. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang Ibu Sasna. Ya, selamat siang Pak Hendra. Apa kabar hari ini? Kabarnya sehat Pak. Kabar Bapak bagaimana? Ya, sama Bu. Sehat juga. Informasi yang saya dapatkan kemarin Ibu ingin melaksanakan coaching ya terhadap salah seorang guru di sekolah kita. Jadi saya sebagai pengamat ingin menilai terdiri dari 4 kriteria ya Bu ya. Yang pertama, kegiatan coaching Ibu ini apakah baik ya? Untuk yang pertama, kemudian amat baik, kemudian cukup ataupun kurang. Jadi apa saja kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan terhadap kegiatan coaching kali ini? Dalam kegiatan kita, kami akan adalah prinsipnya mendengarkan dengan aktif, fokus, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itulah yang akan kami lakukan nanti Pak. Oh, jadi ada 4 lah Bu ya, kegiatan kompetisi inti yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Jadi langsung saja lah kita masuk ke dalam ruang kelas agar supaya kegiatan coaching kali ini lebih nyaman dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Ya, ayo. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak, kita ke ruangan. Selamat siang. Selamat siang Ibu Sasna. Oke. Sesuai dengan perjanjian kita semalam Bu, Ibu katanya mau curhat sama saya. Curhat apa itu ya? Gini Bu, saya ada unek-unek. Ini kan situasi kan sudah mau dekat ujian. Jadi ada satu murid saya itu, dia tidak pernah datang ke sekolah Bu. Jadi saya bingung nanti ketika ujian dia tidak bisa menjawab soal ujian itu. Begitu ya Bu ya? Iya. Ya, murid yang jarang masuk itu ya Bu ya? Jadi yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini apa itu ya? Yang saya inginkan itu Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Kira-kira nanti solusinya apa? Makanya saya ingin cerita dengan Ibu, sharing dengan Ibu. Oke, kira-kira apa yang perlu Ibu persiapkan? Yang perlu saya siapkan itu mungkin saya akan mendatangi orang tuanya Bu, ataupun menelpon, memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Di situ nanti saya sama teman-teman rekan sejawat akan memanggil orang tuanya. Saya tanyai orang tuanya kenapa anaknya ini tadi jarang datang ke sekolah Bu. Dari cerita Ibu, situasinya murid itu sekarang bagaimana? Iya, ternyata Bu, setelah kami panggil orang tuanya, murid tersebut ikut membantu orang tuanya ke ladang Bu. Kebetulan kan orang tuanya itu ada ladangnya. Orang tuanya ini agak ada sedikit penyakitnya Bu, jadi perlulah bantuan anak tadi. Kan kebetulan anaknya udah kelas 6, udah agak besar, udah bisa lah tenaganya membantu orang
yang mempengaruhi murid kita tadi yang nggak mau sekolah? Akibat mana tadi, Bu? Dia karena membantu orang tuanya terkadang, Bu. Jadi dia datang ke sekolahnya jarang. Itu penyebabnya, Bu. Jadi situasi yang Ibu harapkan seperti apa, Bu? Saya mengharapkan murid saya itu bisa rajin datang ke sekolah seperti biasa, Bu. Bisa belajar bersama-sama dengan temannya, bisa menerima pelajaran yang saya berikan. Jadi sehingga nanti dia ketika ujian, dia mampu menjawab soal-soal ujian itu, Bu. Tadi kan murid Ibu jarang masuk. Jadi supaya dia tidak bisa menjawab soal-soal ujian nanti, yang bisa membuat itu terwujud bagaimana? Yang pertama kan, kalau memang dia selanjutnya tidak bisa hadir, Bu, saya akan memberikan les tambahan ke rumahnya agar dia bisa belajar di rumah, agar tidak ketinggalan pelajaran yang diberikan di sekolah, Bu. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita ini? Perasaan saya, Bu, setelah saya bercerita dengan Ibu, perasaan saya sedikit lega karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oke, Bu, saya kasih support sama Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik. Tetap semangat dalam membimbing murid kita ya, Bu ya. Iya, dan jangan pantang menyerah, ya kan? Selalu semangat dan fokus kepada untuk pendidikan bangsa kita ini. Ya, selamat ya, Bu. Selamat berjuang ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya ya, Bu. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Sasna Ginting dan saya mengajar di SD 104285 Sarangitikahan, Kecamatan Bintang Bayu. Iya, saya adalah calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Ibu fasil kami bernama Ibu Aslamia dan pengajar praktek kami adalah Ibu Sari Dewi Noni Winarti. Dan saya di sini sebagai pengamat. Dan teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maharani Purba. Saya bertugas di SD 104285 Saranggitingkahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini saya adalah CGP angkatan 7. Adapun ibu pasel kami adalah Ibu Aslamia dan pengajar praktik saya adalah Ibu Dewi Sriwahyuni Gultom, dan saya di dalam kegiatan ini saya bertugas sebagai coach. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Suhendra, CGP angkatan ke-7 Kabupaten Serdang Bedagai. Saya bertugas di SD 105394 Maredolo, Kecamatan Bintang Bayu. Dalam kegiatan coaching kali ini saya bertugas sebagai coaching. Ya, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Iya, apa kabarnya Ibu Rani? Luar biasa, sehat saya, Bu. Oke, itu yang kita harapkan ya, Bu ya. Kira-kira ada yang mau saya ingatkan kembali, Bu, mengenai perjanjian kita semalam. Katanya Ibu mau melakukan coaching kepada teman kita yang Bekasi Jawa. Dari situ, Bu, saya akan menilai dari kegiatan Ibu. Ada 4 tahap ya, Bu ya. 1, yang paling tinggi itu amat baik, ya, amat baik. Yang kedua baik, yang ketiga cukup, dan yang keempat kurang. Dan kegiatan yang dikembangkan itu ya mudah-mudahan terlaksana. Jadi ada yang mau saya tanyakan lagi, Bu, apa sih yang Ibu kembangkan lagi dari kegiatan yang Ibu lakukan dengan rekan sejawat? Ya, Bu, di situ saya akan mengembangkan yang pertama mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus dari situ nanti saya akan mengembangkan sehingga nanti coach yang saya coach itu menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oke, baik, Bu. Mari kita terapkan nanti di kelas ya, Bu. Kiranya terlaksana dengan baik. Mari, Bu, kita ke kelas selanjutnya. Assalamualaikum Pak Suhendra. Waalaikumsalam, Bu Rani. Ya, apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sesuai dengan perjanjian kita semalam ya Pak, hari ini kita akan
mengadakan coaching. Bapak sebagai coachingnya atas permasalahan yang Bapak hadapi. Iya Bu, terima kasih Bu sudah menjadi coach untuk saya hari ini. Jadi coba Bapak ceritakan perasaan Bapak hari ini, Pak. Yang ingin saya diskusikan dari percakapan kita kali ini yaitu permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu ya. Di mana saya menemukan beberapa siswa itu mengalami kendala dalam pemahaman belajar ya, minat belajarnya berkurang. Setelah saya selidiki, identifikasi, ternyata minat mereka berkurang itu akibat kurang tidur Bu, kurang beristirahat pada waktu malam. Jadi sering saya temukan karena siswa itu tidur dalam kelas. Nah, itulah jadi kendala Bu. Jadi menurut Bapak selanjutnya bagaimana, Pak? Saya ingin merubah sikap dari mereka. Bagaimana menemukan sikap minat belajar kepada siswa tersebut. Oh, jadi ingin merubah minat belajar siswa Iya, ya? yang ingin saya harapkan itu tadi Bu. Kalau bisa minat belajar mereka itu bertambah lah ataupun semangat. Jadi akibat salah satunya itu tadi ketidakpedulian orang tua tentang masalah pentingnya belajar di rumah Bu ya. Jadi tujuan kita curhat hari ini apa, Pak? Nah, tujuannya mendapatkan pemecahan masalah Bu dari apa-apa saja yang kita hadapi, terutama terkhusus untuk hari ini yang saya hadapi tentang kendala yang ada di dalam kelas. Jadi kalau diamat-amati, memang kalau kita lihat seorang guru itu nggak bisa sendiri untuk melakukan apa Bu ya, pembelajaran ya. Kita hanya batas waktu pagi kan sampai siang, selebihnya itu kan dari orang tuanya. Oke, jadi memang kita sebagai guru tidak bisa sendirian ya, Pak? Iya betul Bu, harus ada bantuan dari orang tua. Bantuan dari orang tua. Jadi rencana Bapak ke depannya itu bagaimana, Pak? Rencana yang ingin saya lakukan untuk memecahkan masalah ini mungkin dengan memanggil ataupun berkomunikasi lah secara intens, secara terus-menerus terhadap orang tua tersebut ya, siswa tersebut. Apalagi kalau kita amati orang tuanya ini berarti di rumah tidak diperhatikan anaknya Bu. Saya akan manggil dari via surat, kemudian akan mengatur jadwal untuk bertemu di sekolah. Iya, bagus. Saya setuju sekali dengan rencana Bapak. Jadi kira-kira siapa saja yang terlibat dalam rencana Bapak tadi, Pak? Yang ingin saya libatkan tentu saja yang pertama saya minta izin dulu terhadap kepala sekolah atas apa yang menjadi masalah ataupun kendala yang ada di kelas. Kemudian saya akan bercerita juga terhadap rekan sejawat kira-kira apa solusi dari ini semua, dan akhirnya mungkin dari hasil diskusi kami nanti setuju mungkin Bu ya, agar orang tuanya dipanggil agar dapat penjelasan tentang masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Oke, Pak ya. Jadi Bapak akan memanggil orang tua murid ya kan? Pak? Iya, betul sekali Bu. Iya, Untuk betul. mengatasi masalah murid tersebut. Jadi kira-kira kapan akan Bapak laksanakan pemanggilan orang tua tersebut, Pak? Kemungkinan ini hari saya akan mencoba membuat apa Bu ya, berkomunikasi. Kalau seandainya tidak melalui surat, akan saya telepon secara langsung besok. Orang tuanya saya upayakan agar hadir dan bisa berkonsultasi untuk memecahkan masalah ini Bu. Besok lah Bu ya, direncanakan. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya. Nanti kabari saya bagaimana hasilnya. Iya. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah curhat dengan saya, Pak? Perasaan yang saya rasakan dari kegiatan coaching kita kali ini, saya merasa lega, ya, merasa mendapatkan teman cerita bagaimana tadi di awal permasalahan yang saya hadapi itu akhirnya bisa terpecahkan, walaupun ya bukan ibu yang memecahkan tapi ibu hanya sebagai pemandu, ya kan, sebagai coaching, sehingga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kita kali ini.
Terus semangat ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu. Nanti Iya. kalau ada waktu kita bolehlah cerita-cerita lagi ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu untuk melakukan kegiatan kucing kita kali ini. Oke. Atas waktunya Bu. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Bu.